Salam kebangkitan. Hari-hari di depan mungkin ada tantangan. Tetapi itulah waktunya saudara dan saya bangkit. Hari-hari di depan mungkin ada kesempatan terbuka. Sekali lagi jangan diam. Ambil kesempatan itu. Karena mungkin kesempatan itu satu-satunya. Berkali-kali saya berkata kepada banyak anak muda, stand up. Waktunya untuk saudara menunjukkan siapa dirimu. Ada banyak orang yang sekedar bersekolah, sekedar bekerja, sekedar melayani. Dan engkau tidak pernah stand up. Engkau tidak pernah menunjukkan siapa dirimu. Biar bagaimana orang butuh untuk melihat bahwa engkau berbeda. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata, dia Yesus menonjol di antara begitu banyak orang. Apakah ada yang menonjol dalam hidup kita? Pada waktu yang lain kerja, apakah saudara datang lebih awal dan pulang lebih akhir? Pada waktu yang lain tidak peduli, apakah saudara peduli dengan bos saudara, dengan teman-teman saudara? Pada waktu saudara pelayanan, di tengah semua orang sibuk, apakah saudara menunjukkan effort bahwa saudara berprestasi lebih? Ada banyak orang yang tidak pernah menunjukkan sebuah sikap. Mereka berkata dan memberi apa sekedarnya. Dan membuat mereka terus dan terus dan terus. Tidak pernah bangkit dan tidak pernah menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita baca. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika Goliat bergerak maju mendatangi Daud. Maka segeralah Daud berlari menemui Goliat. Diambilnya sebuah batu dari kantung. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Dan jatuh ke depan. Demikian Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Daud berlari mendapatkan Goliat, berdiri di sebelahnya, dipancungnya kepala Goliat dengan pedang orang itu. Bapak Ibu, hari itu Daud bukan seorang tentara. Dia anak umur 17 tahun yang disuruh ayahnya mengirim makanan. Ketika kakaknya sudah beberapa hari ada di lapangan. Dan hari itu tiba-tiba muncul seorang raksasa yang menantang seluruh pasukan Israel. Dia menantang Raja Saul. Dia menantang panglima-panglima. Dia menantang orang-orang hebat. Tapi tidak ada satupun yang muncul. Kesempatan seringkali datang bukan dalam bentuk keadaan yang nyaman. Kesempatan seringkali datang dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dan hari itu menentukan apakah kau stand up dan engkau maju ke depan. Dari sekian ribu orang, cuma satu. Seorang anak 17 tahun yang bahkan tidak punya seragam tentara. Yang bahkan tidak pernah ada latihan perang. Dia berlari mendatangi Goliat. Seberapa saudara memeluk persoalan? Seberapa saudara siap untuk berlari menangkap kesempatan? Seberapa saudara siap untuk berlari berkata, ya saya yang akan dapat urapan itu. Saya yang akan mengerjakan. Saya yang akan membereskan. Berapa banyak Tuhan harus menunggu kita. Bos harus menunggu. Dan bahkan harus mengejar-ngejar kita. Dan kita tidak pernah mencapai puncak destiny. Hari itu di Belanda datang seorang hamba Tuhan bernama Maurice Roro. Saudara Maurice terkenal dengan perkataannya, nubuatannya. Dan apapun yang dikatakan jadi. Hari itu saya baru usia 17 tahun. Dan saya membaca semua tentang beliau. Saya mendengarkan khotbahnya. Dan saya langsung memutuskan untuk datang. Tapi ternyata saudara bahwa harus bayar. Dan harus ada di kota lain. Di sebuah gedung conference yang bagus banget. Dan ketika saya mendengar itu. Saya memutuskan berangkat. Dengan uang seadanya. Sampailah saya di sana. Dan orangnya berkata harus berbayar. Saya bilang gak apa-apa. Saya akan tunggu dan saya akan dengarkan dari luar. Dan dia khotbah. Tapi ternyata ketika di tengah kebaktian, ketika semua sudah masuk yang berbayar, dibukalah pintu dan berkata, semua yang tidak bayar boleh masuk asal berdiri, tidak dapat kursi.
Maka saya masuk. Dan kemudian pada waktu dia sedang berkhotbah, saya mulai merayap dari belakang. Saya menyusup terus mepet tembok karena penuh sekali. Sampai ke paling depan. Saudara dan saya menunggu. Ketika beliau tiba-tiba sudah mulai. Lagunya, suaranya saya tahu. Dia sudah dekat sekali dengan altar call. Maka saya orang pertama lari ke depan sebelum beliau altar call. Saudara dan saya ada di bawah panggung. Ternyata panggungnya 2 meter lebih. Sehingga muka saya itu tidak bisa lihat beliau. Cuma bisa lihat panggung, saudara. Dan ketika beliau altar call, semua orang maju. Saya nempel di panggung sampai tidak bisa bernafas. Karena itu kebaktian lebih daripada 3.000 orang. Dan saat itu saya berpikir, Tuhan, saya gak rasa apa-apa. Saya cuma sibuk untuk membuat saya bisa bernafas. Tapi saya berkata, saya percaya. Saya menerima impartasi. Sejak hari itu saya pulang. Apapun yang saya katakan terjadi. Saya menerima impartasi. Saudara, ini mungkin sesuatu yang kecil. Tapi saya memilih untuk berlari, mendapatkan dan memeluk kesempatan itu. Hal yang kedua, ketika itu tempat kami diserbu, saudara. Ketika tempat kami diserbu, bahkan polisi, bahkan beberapa orang berkata, Bu, tutup saja. Tempat ini ya akan rata dengan tanah. Saudara, dan hari itu saya berkata kepada banyak orang, siapapun yang takut, jangan ada yang datang ke sekolah. Tetapi siapa yang sepakat dan mau ada di situ. Saya berkata, mari datang dan kita akan menyembah Tuhan. Saudara, menurut info ada lebih dari 2.000 orang yang akan datang. Menyerbu sekolah kami dan mau membuat sekolah kami rata dengan tanah. Polisi bahkan berkata, maafkan kami tidak bisa berdiri di situ karena kami tidak mau terjepit di antara 2 agama. Saudara dan saya berkata, baik Pak, Bapak tidak usah datang. Supaya jangan menjadi sebuah kasus baru ataupun sebuah dilema yang sangat sulit. Saudara, dan hari itu kami memilih menyembah. Mungkin gak banyak, sekitar 50 orang datang memilih untuk menyembah. Hari itu kami berdoa. Menurut saya itu doa paling serius. Nyanyi nyembah paling serius yang pernah saya lihat. Saudara, kami semua tidak buka HP. Kami memilih untuk memusatkan hati hanya kepada Tuhan. Dan setelah jam 2 lewat tiba-tiba saya sadar. Ini sudah jam 2. Kenapa tidak ada suara? Kenapa tidak ada yang datang? Dan kami buka HP, kami baru tahu. Seorang pemimpin dari mereka tabrakan di tol, meninggal dunia. Dan semua pengikutnya 2.000. Saudara, layat dan tidak ada yang datang ke tempat kami. Tapi tahukah saudara, 50 orang yang ada di tempat itu dan berdoa. Semuanya hari ini menjadi pemimpin besar. Semuanya saudara. Menjadi orang-orang yang supranatural. Yang menembus setiap keadaan. Mereka keliling dunia. Mereka dari tidak ada uang sama sekali. Mereka menjadi orang-orang kaya dan diberkati. Saudara, kenapa? Mereka memeluk kesempatan. Mereka menangkap saudara pada waktu tantangan datang. Mereka bukan orang yang pergi. Mereka orang ada di situ mengandalkan Tuhan. Hari ini apakah saudara menjadi Daud? Atau saudara menjadi Saul? Apakah saudara berlari menghadapi Goliat? Ataukah saudara menjadi orang yang selalu menghindar dari tanggung jawab? Pergi karena kecewa, marah ketika beban dan tanggung jawab ada di pundak saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Tentukan bagaimana cara kita menghadapi masalah dan tantangan. Menentukan siapa the true you.